wabarakatuh. Saya Musafir Maulana dari kelas 12 IPA 2 ini mempresentasikan praktikum SKI tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam Nusantara. Wali Songo atau peran Wali Songo dalam penyebaran Islam Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Pemilihan wilayah ini bukan tanpa sebab, tapi sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa dan wilayah lainnya. Nah, berikut penjelasan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini diisikan Hindu. Beliau berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Yang ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah permainan anak seperti gelungan, lir-ilir, cuplak sumo, dan lain-lain. Sunan Bonang. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah hingga berbagai pelosok Pulau Jawa. Ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta Isya yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwahnya. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Yang kelima,
Sunan Kalijaga. Paham keagamaan Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf, serupa dengan mentor beliau yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesufiaan yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah konsep tentang zuhud. Yang ke-6, Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Yang ke-7 Sunan Muria. Sunan Muria banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang dan melaut. Yang ke-7 Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan ajaran Islam. Sekian presentasi praktik SKI dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.